Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihwa Taskia dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411-090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pengelolaan kualitas dari mata kuliah manajemen operasi. Yang pertama yaitu pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan juga terstruktur untuk memastikan semua produk dan layanan memenuhi standar tinggi. Nah, hal ini tuh meliputi analisis data, kemudian perbaikan keberlanjutan dan komunikasi efektif dengan para pemangku kepentingan atau para stakeholder. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip pengelolaan kualitas, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah prinsip utama dalam pengelolaan kualitas. Yang kedua yaitu ada perbaikan berkelanjutan, yaitu mengidentifikasi dan terus meningkatkan proses untuk mencapai kualitas yang lebih baik setiap waktu. Yang ketiga adalah keterlibatan karyawan, mendorong partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam proses peningkatan kualitas produk ataupun layanan. Yang terakhir ada manajemen berbasis fakta. Hal ini perlu dipastikan keputusan didasarkan pada analisis data dan fakta untuk mencapai kualitas terbaik. Kemudian di sini ada metode pengukuran kualitas, yaitu ada 5. Yang pertama ada inspeksi fisik. Dalam metode ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap produk fisik untuk dapat memastikan bahwa spesifikasi dan juga standar kualitas terpenuhi. Inspeksi fisik dapat dilakukan menggunakan alat ukur, kemudian instrumen atau perangkat lunak yang sesuai untuk mendekati cacat atau ketidaksesuaian. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah pengukuran dimensi dan toleransi. Di dalam beberapa industri, pengukuran dimensi dan juga toleransi ini menjadi kritikal, karena hal ini melibatkan pengukuran dimensi fisik dari produk atau komponen, serta memeriksa apakah mereka sesuai dengan toleransi yang ditetapkan dalam spesifikasi. Metode yang ketiga yaitu ada uji fungsional, yaitu metode ini tuh melibatkan pengujian produk atau sistem dalam kondisi operasional untuk dapat memastikan bahwa mereka tuh berfungsi dengan benar dan juga memenuhi persyaratan fungsional yang ditetapkan. Metode yang keempat yaitu survei kepuasan pelanggan. Pengukuran kualitas juga dapat dilakukan melalui survei pelanggan atau umpan balik dari pelanggan untuk dapat mengevaluasi kepuasan mereka terhadap produk atau layanan. Nah, survei ini tuh dapat mencakup pertanyaan tentang kualitas produk, kehandalan layanan, waktu pengiriman, dan kepuasan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, metode yang kelima yaitu analisis statistik. Penggunaan teknik statistik untuk menganalisis data pengukuran dan mencari tahu sejauh mana produk atau layanan dapat memenuhi standar kualitas. Hal ini tuh meliputi penggunaan metode seperti analisis regresi, kemudian analisis varian dan analisis probabilitas. Kemudian di sini ada alat dan juga teknik pengendalian kualitas, yaitu ada yang pertama di sini ada diagram Pareto. Diagram Pareto itu apa sih? Diagram Pareto ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah maupun penyebab yang paling signifikan dalam proses atau produk. Hal ini tuh dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk dapat fokus pada masalah-masalah yang memiliki dampak terbesar pada kualitas. Kemudian yang kedua ada diagram Fishbone atau Ishikawa. Diagram ini juga dikenal sebagai diagram tulang ikan. Diagram ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah atau cacat dalam proses produksi atau layanan. Hal ini tuh dapat membantu organisasi untuk memahami penyebab akar dari masalah kualitas. Kemudian yang terakhir yaitu ada diagram kendali statistik atau yang biasa disebut dengan control charts. Diagram ini tuh digunakan untuk dapat memonitoring kinerja proses produksi atau layanan secara terus-menerus.
Jadi kesimpulannya ialah setelah menganalisis pengelolaan kualitas, direkomendasikan pendekatan holistik. Kepemimpinan yang kuat dan integrasi dalam manajemen operasional itu merupakan hal yang sangat penting. Kemudian studi kasus baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pengelolaan kualitas ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.